Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya mempunyai garam. Kalau ibu-ibu masak harus selalu memakai garam. Garam ini bisa membuat masakan menjadi enak rasanya. Tetapi kalau kebanyakan tentu saja menjadi penyumbatan di dalam atau tekanan darah tinggi dalam diri kita. Maka saudara-saudari yang terkasih, sedikit tidak kelihatan karena bercampur dengan air kuah dari sayur dan rasanya enak. Sedikit dikasih adonan dalam tepung seperti ragi, kemudian rasanya enak, tetapi tidak kelihatan. Orang akan merasa bahwa ini tidak pakai garam, ini garamnya kurang, ini garamnya pas, ini garamnya berlebihan, dan mempengaruhi selera makan orang itu. Kalau pas akan semakin semangat makan. Kalau keasinan atau kurang, rasanya kurang pas dan kurang bisa menikmati makanan. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita juga bicara tentang ragi. Bagaimana ragi orang Farisi itu. Yesus memperingatkan karena itu menjadi sesuatu yang kadang tidak terasa, tetapi tiba-tiba kita sudah terpengaruh dengan ragi kemunafikan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu ragi kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan terbuka. Tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan yang kalian bisikkan ke telinga ke dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh, aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara-saudari yang terkasih, ragi kemunafikan, ragi orang Farisi, ragi yang membuat kita pelan-pelan tanpa sadar, tanpa reserve atau penolakan, kita tahu-tahu sudah dibelandangkan atau dibimbing ke hal-hal yang tidak benar. Suatu saat bapak saya minta satu madu merek tertentu. Katanya madu itu bisa menjaga stamina, menyembuhkan sakitnya masuk angin, prostat, dan seterusnya. Maka kemudian bapak saya kepingin supaya badan stamina tetap sehat, tidak loyo dan seterusnya. Maka kemudian mau beli madu merek tertentu. Lalu saya tanya, tahu dari mana madu merek itu? Bapak saya bicara bahwa dari televisi. Kelihatannya itu dari penyembuh siapa begitu yang iklan. Maka saya baru bisa paham. Pelan-pelan karena melihat televisi dan selalu diberondong dengan iklan tentang madu itu, maka bapak saya pun lalu tertarik. Pelan-pelan kena madu atau kena ragi dari khasiat madu itu. Padahal belum tentu terbukti kebenarannya. Belum tentu itu benar yang dikatakan, diiklankan. Namanya juga iklan. Dulu
ada seorang dramawan namanya Sartre tulisannya, orang Perancis. Dia memakai naskah-naskah drama untuk mengungkapkan ajaran atau pandangan ideologi hidupnya, yaitu seorang ateis. Maka drama-dramanya dia mengungkapkan bahwa seperti misalnya cerita lama, cerita lalat-lalat. Lalat-lalat itu adalah bagaimana setiap tahun ada ritual untuk mendoakan para arwah, menyambut para arwah, memberi persembahan pada para arwah. Kalau tidak, kita bisa disambar geledek, kita bisa celaka. Maka dia membongkar itu semua dengan Dewa Zeus, dengan Hegestius, dengan raja-raja Agamenon atau raja-raja Hegestius itu sebagai orang yang memberikan ketakutan-ketakutan kepada warganya agar mereka taat kepada pimpinan raja itu. Maka diciptakanlah cerita-cerita tragedi, suatu yang mungkin mistik, bahwa mereka kalau tidak ikut perintah dari negara pimpinan, tidak menyambut arwah-arwah yang datang di saat tertentu, maka mereka akan binasa. Maka ketakutan mereka pada saat itu akan bersembunyi. Tetapi pada saat itulah banyak penjarahan-penjarahan yang dilakukan oleh negara, oleh orang lain. Maka Sartre dengan dramanya pelan-pelan ingin menunjukkan bahwa itu adalah tahyul, tidak ada lagi Tuhan. Lepas dari diskusi tentang ateisme, Tuhan ada atau tidak, tetapi ini bisa menggiring orang kepada tidak kepercayaannya, tidak ada Tuhan. Karena lewat drama orang bisa melihat bagaimana ideologi orang itu menarik saya. Lewat drama orang bisa juga menunjukkan ideologinya, menggeret para penonton dari dramanya atau pembaca itu menjadi orang-orang yang mengikuti ideologinya tanpa sadar. Seperti inilah ragi-ragi itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang kita diberikan ketakutan-ketakutan oleh ragi orang Farisi itu. Kemunafikan. Karena apa? Ketika kita tidak mengikuti aturan, kita seakan-akan merasakan bersalah. Memang benar, tetapi itu harus kita lihat dasar aturannya itu sendiri. Maka kalau kita memberi persembahan kepada Tuhan, persepuluhan, ada persepuluhan dari adas, jinten, selasih, hasil panen dari petani-petani itu kita kasih 1/10, harus ditimbang dengan jelimet persepuluhannya. Kalau panennya 5 kilo, maka harus dikasih 0,5 kilo. Kalau panennya 100 kilo, harus dikasih 10 kilo. Seperti itu. Tetapi kalau tidak, orang merasa takut. Maka hari ini Yesus mengatakan, ragi orang Farisi, jangan takut lagi. Dua inti digabungkan. Di satu sisi ragu orang Farisi, kemunafikan. Di sisi lain, kamu jangan takut, sebab Tuhan Allah itu maha baik. Takutilah orang yang setelah membunuh tubuh masih bisa melemparkan kamu ke dalam neraka. Nah, tentu saja ketakutan di dalam kacamata ini adalah supaya kita mencintai Tuhan. Cintailah Tuhan yang sudah memberikan kasih-Nya kepadamu. Maka kita tidak akan takut lagi dengan hidup kita. Kita akan penuh dengan kepasrahan. Seperti burung pipit yang harganya hanya 5 ekor 2 duit, tetapi semuanya dijaga. Tidak ada yang tiba-tiba jatuh dari langit tanpa sepengetahuan Tuhan. Rambut di kepalamu pun terhitung. Artinya apa? Kita ini sungguh dikenali oleh Tuhan kita, dicintai oleh Tuhan kita. Maka bukan ketakutan-ketakutan yang kita pupuk, tetapi syukur karena dicintai oleh Tuhan. Dan akhirnya kita pun akan siap diutus
bukan karena ketakutan mewartakan kebaikan Tuhan, tetapi karena kita dicintai, bukan kemunafikan, tetapi dari dalam hati kita dicintai Tuhan, kita pun ingin membalas cinta Tuhan. Jangan sampai sedikit demi sedikit kita ditumbuhi dengan benalu ketakutan, tetapi lebih baik ditumbuhi dengan anggrek kecintaan dan syukur di hadapan Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.